Ya, Mbak, ini kan perlu kami informasikan, dari 14, ya alhamdulillah kami sebenarnya nomor 2 yang kurang paling sedikit ya, jadi kurang sedikit. Kalau 3 triliun kami posisinya sebenarnya 2,3, sehingga kurang lebihnya 600 lebih sedikit. Tahun ini, sebagaimana dengan keputusan bersama dalam RUPS, masing-masing pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, itu tahun ini mengalokasikan rencana setoran modalnya kurang lebih 436 miliar. Sehingga tahun ini saya rasa di tahun 2021 kekurangannya cukup sedikit. Kalau tahun 2022 saya rasa nanti bisa lebih dari 3,3 triliun. Itu pun mungkin dari sisi laba, itu kami juga mengalokasikan kurang lebih 30% dari laba. Kalau labanya diprediksi mungkin 300 miliar, ya kurang lebih 90 miliaran itu bisa menjadi tambahan dari modal inti di tahun ini. Saya rasa akan semakin kecil kekurangannya di tahun 2022, dan insya Allah di akhir tahun 2022 3 triliun kami sudah mencapai, bahkan mungkin lebih dari 3 triliun. Nah, ini ke Baik, tapi kalaupun ditambah dengan laba, ini kan sebenarnya masih ada selisih juga begitu untuk di tahun 2021 ini. Apakah ada strategi lain yang mungkin akan dilakukan oleh BPD DIY? Dari pertemuan RUPS tahun yang lalu, kami bersama dengan shareholder sudah mengkomunikasikan mungkin dari dividen yang selama ini kami bagikan 70%, kemungkinan di tahun ini akan dievaluasi bersama dengan RUPS, mungkin akan berkurang sedikit, sehingga sebagian dari alokasi dividen yang tidak dibagi akan menambah dari modal inti kami, pengemudi DIY. Demikian Mbak Nika. Baik, artinya dividennya dikurangi ya. Baik, lalu untuk pertumbuhan kredit sendiri, ini kalau kita lihat ini KAR perseroan ini 26,8% begitu ya. Lalu untuk di 2021 ini seperti apa harapannya? Ya, KAR 26% saya rasa cukup baik, cukup kuat kalau kami melakukan ekspansi. Namun demikian, kondisi tahun 2021 ini saya rasa masih cukup belum normal, sehingga kami mencoba melakukan prediksi pertumbuhan di tahun 2021 kisaran di 7-8% untuk pertumbuhan kredit dan pembiayaan. Ini mungkin saya rasa angka yang cukup relevan, angka yang mungkin bisa realistis menurut kami, Mbak Enike. 7-8% ya. Baik, kita akan beralih lagi ke Pak Busrul. Ya. Pak Busrul, tadi ini kalau katanya BPD DIY ya, ini mereka juga mengakui masih ada kekurangan juga untuk mencukupi modal inti sesuai dengan ketentuan OJK. Kalau Anda lihat di BPD lain seperti apa nih? Apalagi kata Kemendagri ada 14 BPD yang juga masih memiliki modal inti di bawah 3 triliun rupiah. Baik Mbak Enike, seperti kita ketahui bahwa tiring untuk modal ini sampai akhir tahun yang lalu tidak ada lagi BPD yang modalnya di bawah 1 triliun. Sedangkan yang modal inti antara 1 sampai 3 triliun, betul ada 14 BPD atau lebih kurang 53,85% dari 26 BPD yang ada. Sedangkan BPD yang memiliki modal inti minimum di atas 3 triliun sebanyak 12 BPD atau 46,15%. Upaya untuk peningkatan modal ini dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan, tentu terkait dengan kebijakan OJK, di mana bahwa sampai akhir tahun 2024 modal minimum intinya adalah 3 triliun, maka perlu ada penyesuaian-penyesuaian terkait dengan 14 BPD tadi. Nah, tentu bila mana tidak tercapai ada sanksi sebagaimana yang telah diterapkan oleh OJK, dan untuk alternatif seperti kita ketahui bersama bahwa kebijakan OJK ini terkait dengan konsolidasi bank ada 5 skema. Nah, terkait dengan upaya peningkatan modal di masing-masing BPD yang antara 1 sampai 3 triliun ini, yang pertama tentu adalah upaya penambahan setoran modal dari pemegang saham existing. Dan tentu saja ini kondisinya setiap BPD berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah mencari partner atau investor strategis ya yang akan bergabung. Entah itu bergabung atau kemudian dalam bentuk pengambil alihan menjadi badan umum bank, kemudian juga penggabungan atau merger ya antar beberapa BPD yang ada. Saya kira
solusi-solusi itu yang dapat dilakukan oleh BPD-BPD, terutama yang 14 BPD itu yang mau tidak mau sudah harus segera menyesuaikan sesuai dengan deadline yang telah ditetapkan oleh OJK tersebut.